Aha, Stasiun berapa? 23 lampu merah. Jangan kaget, mulai 2015 semua orang bisa cari untung di semua negara anggota ASEAN. Oh, good. How much this one? Jangan juga bingung, semua punya peluang yang sama untuk sejahtera. Bersama kita siapkan Jakarta sebagai tuan rumah yang ramah bagi seluruh masyarakat ekonomi ASEAN. Pak, tanggapannya soal ini Pak, rumah dinas yang mau didemo Pak? Rumah dinas mana? Rumah dinas gubernur lawan Ahok Pak? Oh, mau demo? Iya, demo. Oh, ya, demo hak semua orang, demokrasi kok. Tanggapannya Kenapa Pak? demo? Enggak, maksudnya tanggapannya Pak? Itu kan Tanggapannya demo di sini juga sekalian bilang gitu, karena saya nggak pulang ke rumah nih. Kalau mau demo teriakin saya di depan, jadi kosong jalannya. Rumah dinas nggak ada saya lagi, nggak rapat. Kalau mau di sini aja sekalian, supaya lebih dengar gitu saya gitu. Bapak, tanggapan Bapak atas surat edaran ke pejabat atau gubernur dari Pak Presiden soal ini, istilahnya penanggulangan dari pidana kalau kebijakan. Itu hak presiden yang ngomong ya, saya nggak campur lah, mau tanya presiden. Ya. Lalu mendukung maksudnya dari Bapak dan ke bawah tuh, maksudnya dari Bapak dari Kita kemarin udah rapat dengan jaksa, BPK, BPKP, KPK, gitu udah rapat. Ya prinsipnya gitu aja, nggak boleh ada alasan takut-takut. Soalnya fakta tuh orang cuma pura-pura takut kok. Orang beli tanah aja nggak becus. Kenapa nggak becus beli tanah? Mau minta komisi. Cuma pura-pura takut aja. Jadi udahlah, ini kan baru kita sikat kan. Jadi makanya sekarang itu jadi pilihan. Anda mau serapan anggaran untuk ekonomi tapi dicolong orang atau pembangunan. Saya tanya sama Anda Jakarta. Jakarta ini hampir nggak pakai uang APBD sekarang. Jalan nggak Jakarta? Lebih bersih nggak Jakarta? Lebih bersih. Pembangunan jalan nggak? Berapa ribu rusun kita bangun? Pakai duit orang Jakarta nggak? Pakai APBD nggak? Iya. atau mungkin Enggak lah, kalau mau idealnya memang semua harus pakai anggaran pemerintah untuk menstimulus ekonomi. Ini kan lokomotif. Cuma kalau masih maling-maling kita bersihin, mau nggak mau sabar, 2016 baru kita kebut. Karena kita APBDP udah kebut ini. Pak, Bapak betul rekomendasiin Capim KPK ya Pak, Surya Chandra Iya. Pak? Itu kenapa Pak? Dia tanya sama saya, Kelebihannya apa Pak? kelebihan kan dia memang mimpin demo buruh nggak pernah bisa disogok pengusaha. Nyalinya ada, dosen, ngerti hukum. Yang dulu demoin saya marah-marahin saya kan dia tuh, hampir 3.000 orang di sini. Terus yang memperjuangkan demo BPJS Kesehatan dia juga ikut-ikutan. Ya kan? Jadi memang ditanya dari orang mau nggak rekomendasi dia. Ya udah, masih miskin kok, berarti benar. Kalau kamu jadi aktivis buruh, dia bisa disobok pengusaha loh. Dia enggak tuh berani ikut maki-maki saya juga sih, bagus nih orang. Masjid Balai Kota udah ada pelan-pelan Masjid Balai Kota. Jangan, saya akan bangun tahun ini. Siapa Pak yang bangunnya Pak? Saya nggak tahu siapa yang menang lelang. Nggak tahu siapa yang menang lelang. Undangannya dari mana? APBD, PT SKPD apa Pak? SKPD Dinas Perumahan. Pak, selain pengadaan di Jakarta kan sedang sekali itu nanti yang lama akan digandakan dengan Yang lama kalau udah semua baru datang kita akan buang-buangin aja udah. Atau diperbaiki rekondisi untuk jalan malam hari. Karena kan kita pengen 24 jam. Jadi malam hari kan mesin segala macam nggak perlu terlalu panas. Dia hanya keliling kosong. Tiap setengah jam itu headway-nya. Pak katanya banyak LSM yang ini Pak meras KBD dan juga Ya, LSM tanda kutip nggak resmi saya kira. Pak, berarti yang tadi pengadaan di Jakarta itu berarti yang berapa persen Pak yang akan ditanggung? Terserah, saya nggak tahu. Pokoknya prinsip kita siapapun mau jual bus asal karoseri di Jakarta sekarang kami borong. Karena kita mau bikin 24 jam dan hampir semua orang gratis naik bus sebelum ke depan. Pak, targetnya itu berapa menit sih Pak untuk Di yang 7 menit. 7 menit itu di akhir tahun nanti? Untuk beberapa koridor, kayak koridor 1 sekarang udah di bawah 3 menit tuh gitu. Koridor 6 karena belum steril, busnya nggak cukup. Nah kita tambah. Masih cepat tahun depan kamu tunggu daripada kamu beli yang impor bagus 1-2 tahun mogok, mendingan tunggu tapi nggak mogok kan. Orang Jakarta udah biasa ini kok, udah biasa susah asal jelas depannya. Ya udah, ngadu ke Tuhan juga boleh. Ini warga kampung pulau yang mana? Nah, saya jelasin ya. Kampung pulau itu artinya itu pulau.
Yang di tengah itu asli kampung pulau. Yang ngadu bukan mereka. Yang ngadu itu orang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung dekat kampung pulau. Ini orang yang malahan melanggar undang-undang lingkungan hidup, melakukan reklamasi sungai, membuat rumah. Masih baik langgar gak hukum lingkungan hidup. Kalau lingkungan hidup kamu bisa dihukum puluhan tahun penjara loh, melakukan reklamasi sungai. Kita ampunin kasih rusun, subsidi seumur hidup mereka. Kalau anak nasibnya jelek sampai 7 turunan kita tanggung. Pak, tapi betulnya ada yang nggak sepadan, Kak. Maksudnya rumahnya besar tapi diganti dengan rusun yang Kamu tuh gak punya rumah, bos. yang dibangun. Makanya gak usah ngomong kampung pulau. Kalau gitu kita mulai ini yuk, memantek di depan yuk, mumpung gubernur. Mau nggak? Nanti kalau diusir kita minta sebanding kasih kita rusunnya kebun siri lah, lumayan ya. Makasih Bapak. Ya gimana? Fokus jangan ngetem sembarangan, jangan lawan arus, jangan nggak pakai helm, jangan motong lampu, itu aja kan. Tapi nyatanya masih banyak kok. Makanya kita butuh polisian kurang orang. Kita juga punya sampai 900, tapi selama ini kerjanya masing-masing. Makanya saya tadi udah bilang sama Kepala Dinas Perhubungan, saya ingin yang memimpin pengaturan semua tertib lalu lintas adalah di lantas. Ya kan? Di lantas ini dia akan minta masukan, minta mobil kita. Kita punya banyak sekali mobil. Yang LED, penerangan macam-macam, motor gitu banyak. Semua pakainya kemana? Masing-masing lap-lap doang kerjanya gitu kan. Nah ini harus dibawa polisi. Kalau dibawa polisi, saya yakin akan lebih cepat. Dan kita juga kasihkan dana-dana operasional semua sampai tahun depan. Kapolda udah sangat, mungkin kira-kira total 1 tahun bisa kita untuk 5 tertib ini bisa 100-an miliar. Kalau untuk forum ini, Pak? Kalau forum ini kan cuma ada honor kecil-kecil aja. Nah ini mah nggak ada itu. Ada peralihan petugas itu perlu peran yang dari Sako membantu. Bisa PKO. Makanya saya pengennya gini, Polda yang minta nih, minta tambahan orang, dia dibawa komando Polda. Makanya seperti itu aja. Jadi urusan mereka lah, urusan gitu saya nggak mau pusing. Bagus, bagus. Justru saya ngarap kalau mau mundurkan diri. Udah ada yang ngasih surat resmi? Belum, aku tunggu supaya yang bawah bisa naik. Jadi yang jadi pensiun-pensiun, nggak apa-apa. Kalau udah bagus dia mundur kan berarti dia udah lebih hebat, ada yang lebih hebat lagi muncul. Ini nggak ganggu penyerapan segala macam di tengah-tengah. Itu apa yang mau ganggu? Sistemnya jalan. Justru kemarin terus mainin. Angka-angka di Bapeda itu kacau balau dia bikin sampai nggak bisa nyerap anggaran. Sekarang kita buka lagi satu-satu. Itu saya udah tahu siapa yang seperti itu. Masalahnya di SLN 2, Pak. Masalah yang di Bapeda. Bisa SLN 2, bisa juga politik. Udah lah kita. Sekarang juga orang nggak mikir kan, nggak mau mundur juga saya mundurin. Yang udah mundur jadi staff nggak masuk-masuk kan stres juga, kita mau pecat sebagai PNS. 45 hari nggak pernah masuk. Nah, saya udah tekan inspektorat. Kalau jadi PNS di DKI 40 hari nggak masuk, harusnya dipecat, tidak terhormat. Nah, sekarang dia nggak mau pecat, lagi ngatur-ngatur nih, supaya ngajuin mundur diri aja, supaya bisa dengan hormat kan ngaju diri kan. Nah, sebenarnya inspektorat masih geng-gengan ini main ini, nggak apa-apa, tungguin aja. Ada banyak. Banyak tuh berapa, Pak? Eselon 2 itu Hampir semua. Yang kemarin di stafin ya? eselon 2 yang di staffin. Iya, tapi ada yang masuk. Ada yang kayak Pak Bukit masuk terus. Kayak Yudi kayak masuk. Pak, soal politik itu masih Ya mungkin aja kan orang kan kamu bisa bayangin kan semua orang tahu rahasia umum. Pejabat di DKI ini dapat duitnya kaya raya banget. Makanya kalau ada satu auditor bilang sama saya tuh, auditor swasta. Orang ribut Bapak kasih gaji 60-70 juta buat eselon 2. Buat mereka yang maling mah seupil aja tuh duit. Gak ada artinya uang itu. Ya siapa sih yang suka rezeki dipotong? Kamu bisa bayangin nggak dulu sungai ngangkat sampah dari sungai ke darat saja 400 miliar setahun. Dan itu pun Oktober udah habis duitnya. Saya mau tanya dulu, udah 400 miliar seperti itu, semua sungai penuh sampah nggak dulu? Bak sampah sungai di Jakarta. Kalau sekarang masih ngapung-ngapung dikit-dikit mah wajar, orang Jakarta masih ada yang nggak tanggung jawab. Ya kan? Ngangkutan 400 miliar juga. Sekarang masih mau sewa alat-alat semua.
Mana ada bersin gorong-gorong semua swasta. Begitu PPS tuh, ini memang rezeki orang diambil. Ya wajar kan berdoa supaya si gubernurnya pergi cepat atau mati di jalan gitu kan. Ngarep-ngarep doa begitu. Pak, soal larangan rokok, Pak, ini kayaknya Saya udah perintahkan sama Pak Gamal harus tegas. Kalau yang ngaco seperti itu ditahan sertifikat layak fungsinya. kalau vendornya kena nggak, Pak, yang nyewa tempatnya? Itu urusan dia dengan pihak mall. Pasti pihak mall akan dengan sanksi bisa usir mereka. Jadi kita harus tekan. Dia kadang-kadang bukannya nggak mau sopan, kalau kamu nggak tekan lu kurang ajar kayak begitu. Harus ditekan. Kalau vendor kamu kurang ajar, kamu usir dong vendor kamu. Kau udah bayar, buat perjanjian yang jelas. Kalau kamu biarkan pelanggan kamu ngerokok, maka kamu akan diusir dari mall ini tanpa dibayar. Takut nggak vendor? Mikir. Sekarang vendor kan selalu berpikir apa nggak? Takut kehilangan pelanggan. Kayak kasus itu kan mungkin pelanggannya tiap hari nongkrong di situ punya nih. Mungkin ya, nggak traktir orang, dia mesti dipelihara, kurang ajar orang kayak gitu. Terkait dengan demokrasi Begitu deh. apakah ini sudah mulai berjalan, Pak? Apakah ada Mulai. Kita udah kasih hibah, dia sisa dia buat laporan. Malah yang kota Tangerang kita mungkin bisa kasih mendekati 1 triliun atau berapa nih. untuk ini ya, Pak? Untuk Salah satu pembenahan kemarin. COVID jalan segala macam. Mereka dia belum ada DED. Jadi prinsipnya Jakarta sederhana. Jakarta jangan dilihat cuma Jakarta saja, harus dilihat wilayahnya semua. Tapi bukan mengambil kekuasaan wilayah sekitar, mengambil tanggung jawab keluar uang untuk wilayah sekitar. Jadi dana itu ditujukan untuk Iya. Bahkan saya lagi mungkin nanti saya mau ke Rotterdam. Di Rotterdam itu satu badan otoritas mengurusi air 13 kota. Jadi mereka kasih. Nah, saya pengen biarlah Jakarta yang menanganin sama pusat 13 sungai dan jaringan sampai Cianjur segala macam. Dari Jakarta keluar duit nggak apa-apa. Ada BBWSJ. Ya, betul, itu pusat. Kita bantu dia uang. Kita bantu dia uang. Enggak ini, Pak, atau memang ini, Pak? Enggak, yang tadi kita nurut tadi polisi di lantas aja. Sekarang kan udah dikasih BBWSCC itu Balai Besar Wilayah Sungai Tubuh Pak Iskandar kepalanya. Kita udah bilang sama beliau, sungai-sungai mereka yang tidak ada perawatan alat berat, kami akan beri alat berat. Jadi tahun depan kita akan petakan alat berat itu kerja berapa jam di sungai. Harus semua di atas 10 jam. Nah, dump trucknya mesti berapa untuk mengangkut semua sedimen-sedimen kiriman dari gunung. Nah, ini kita tungguin aja bareng, walaupun itu BBWSCC, biar kami yang keluar. DKI sudah bisa memberikan dan daerah-daerah sudah bisa merealisasikan itu. Udah kasih. Yang pertama itu Kasih. Nggak usah. Lumayan kalau ada tambahan nggak apa-apa kita kasih. Semua tempat, kalau nggak keburu tahun depan. Ya. Ada soal kalau kami meyakini sistematis Lawan Ahok. kemarin ada teman Ahok, sekarang ada lawan. Ya bagus dong, kalau ada teman ada lawan dong. Gitu. Dia mengancam bakal Iya, Pak. Kalau gedung rumah saya ya ada melanggar aturan, ya kan? Karena gedung rumah saya itu melanggar aturan. Kita punya hak properti. Kalau kamu- Digeruduk, Pak. Nanti digeruduk, Pak. Kenapa? Protes kamu ya? Jadi kamu dituduh kawan Ahok lah. Jadi ada teman, ada lawan, ada kawan. Gitu. Jadi nggak masalah. Nggak masalah. Ya, negara ini kan ada dasar hukum, ada undang-undangnya. Bukan orang bisa seenaknya kan. Kamu mau geruduk, kalau mau lawan hukum ya silakan. Dari sampai Springfield di perumahan elit di Jakarta Barat kota itu. Ya, aku udah pelajari, udah dapat laporan. Saya udah perintah wali kota. Yang ini harus dibuka kan, supaya sekolah kan pas jam sekolah atau sore bisa. Memang kasus seperti itu tuh banyak perumahan belum menyerahkan asetnya kepada DKI. Nah ini yang perlu mediasi untuk dijelaskan. Kalau dibilang nggak aman, kita bilang pasang CCTV. Kok Pemprov nggak maksa perumahan-perumahan itu? Udah maksa saya kirim surat, masanya perumahan-perumahan lama itu hilang. Nggak ada sanksi. Dan nggak ada sanksi dibuat aturan itu kan. Bapak kalau buat aturannya bisa nggak sanksi? Sekarang kita udah bikin sanksi. Kalau kamu nggak mau bayar satu grup, saya nggak mau urus izin kamu.
Udah kayak gitu mainnya. Ya, udah ya. Mana rumah dinas? Karena komunikasi Bapak yang katanya Berarti mau saya mengisi bagus dong. Berarti mereka itu Ghostbuster team. Nah itu jadi bikin film Ghostbuster aja. Pak Henry semua ikut. Jadi dia bisa jelas dengerin. Kita masih jalan jam 2 ada. Ini yang jual lahan, silakan tanya. Pak ini tanya aja. Jadi di wilayah mana aja Pak? Pak Dono jelasin ditanya sama Pak Wali lah, kamu hafal. Pokoknya ini tempat pas belokan yang harus dibangun tiang. Tiang, karena ada bangunan. Nah sekarang udah selesai masalah itu. Lebarnya berapa? Ada tiga bidang. Ada 3 bidang yang masing-masing bidang luasnya beda-beda. Dan kebetulan Pemda DKI juga berkenan untuk mengambil sisa lahan kami yang sisa sedikit. Jadi ada permohonan dari kami kepada Pemda untuk diambil nanggung karena kalau kami bangun nggak bisa gitu loh. Saya Berarti udah nggak ada hambatan lagi untuk. Makanya kami sangat terima kasih. Ini kan tempat usaha orang. Kalau namanya tempat usaha, siapa sih yang mau lepas? Bukan soal tanah, yang dagang kan ada usahanya. Makanya kita sangat menghargai. Memang harus ada pengorbanan, pembangunan harus ada pengorbanan. Mau merdeka aja ada nyawa yang mesti hilang kok. Mana ada orang merdeka yang gak ada pengorbanan. Jadi saya kira kita sangat menghargai. MRT nggak mungkin kita tunda 26 tahun, 27 tahun, mau sampai kapan? Seluruh kota di dunia punya transportasi massal. Masa kita terus nggak punya? Makanya ini sangat, kalau suka bandingin Tiongkok beda. Karena negara menguasai tanah, kalau itu kan rakyat menguasai penuh. Ya, dengan adanya kerelaan seperti ini, nah bagaimana untuk yang nggak rela menjual? Kami akan konsinyasi. Kita ada pakai pricer, kita konsinyasi. Mulai. Jadi kalau misalnya kami mesti lewat nih jalur kereta atau jalan, kamu nggak mau jual nih, kami pakai pricer berapa, tawarin kepada Anda nggak mau ambil duitnya, kami minta izin pada pengadilan negeri, titip di sana, bongkar, kamu ambil sendiri dia duitnya di pengadilan negeri. Itu namanya konsinyasi. Ini berapa lama Pak prosesnya sampai pihaknya rela? Ini mah udah lama rela, saya juga nggak tahu minta komisi kayak lama-lama. Soalnya Pak Wali Kota tanya, komisi berapa nih? Kan itu kebiasaan orang kita juga ya. Jadi sebenarnya warga kita juga lucu. Tiap kali pemerintah urusan pasti ada komisi, fee berapa? Kita udah tegaskan tidak ada komisi lagi buat pejabat DKI. Itu gratifikasi. Kalau ada masih terima uang saya pecat. Apa nggak jelas saya ngomong? Udah dari halus sampai kasar. Pokoknya udah jelas sih siapapun mau jual lahan untuk DKI, selama harganya memang sesuai aturan, kami pasti beli. Kami butuh lahan banyak untuk membangun rusun terpadu dan membangun pasar-pasar terpadu untuk UMKM, termasuk juga untuk terbuka hijau, ruang publik terpadu ramah anak. Kami akan membangun banyak RPTRA. Tahun ini bisa selesai 54 lagi ada 60. Tahun depan kami harap selesai lagi 150. Nah, kita butuh lahan banyak. Kami ingin hampir semua kawasan di Jakarta ada ruang publik terpadu ramah anak. Bagian jalan Papua artinya katanya tidak sesuai dengan perencanaan awal itu. Kata siapa? Ada satu beberapa warga. Nah, itu mah warga-warga yang ngaco aja. Alah, ada masalah demo. Iya, debat sama kita juga diam-diam aja, ngomong aja. Bilang nanti udah kayak gitu harga tanah saya bisa turun. Udah kalau mumpung sekarang belum turun, jual kepada kami DKI. Kakak jual juga. Pak, ini buat pembebasan. Secepatnya nih, semua sungai, waduk, termasuk untuk 6 ruas tol dalam kota, termasuk LRT, termasuk MRT, semua kita. MRT ini MRT masih berapa? 30 lebih masih. 30 kan dibayar lanjut. Tinggal bayar. Ini kan cuma buat ini aja. Ada 227, terusnya 30 dapat.
dikasih sana berpersen. Kecil udah. Apa? Kamera Pak. Iya, kita kan ada undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang pembebasan lahan. Bagi kami sederhana, kita datangin 1 kali, 2 kali, 3 kali, kalau nggak mau ya sudah. Baik, kalau sama kami itu kami baik-baik aja lah, kamu ngeyel baru kita marah gitu aja. Ya. Kayak ayo, masuk langsung. Kok nggak masuk kategori? 18 tahun. Masuk ke kategori berapa? Oh, udah masuk dong. Terus pendekatan kesejahteraan aja. Terima kasih. Saya datang ya Pak. Pak, itu yang rancang Jepang semua kok. Oh, iya, siapa kasih Pak? Ya, makasih. Oh, masuk ini kan? Iya, Pak. Udah dulu ya, tunggu ya. Ada yang lain nggak? Nggak. Kalau bikin acara. Apa? Kreatif karena kamu bisa memproduksi sesuatu, bikin sesuatu di luar yang orang pikir. Itu yang kreatif. Jadi belum ada kamu ciptain. Kalau udah ada kamu ciptain bukan kreatif namanya. Sama kan kreatif dari kata kreator. Tuhan mencipta. Mencipta. Kayak sama ibu yang punya kalau kamu produk kreatif itu kamu susah disaingin tau gak? Kalau kamu produksi pabrik, zaman dulu orang punya pabrik, pakai modal, mesin. Semua orang punya modal mesin itu. Kalau kamu produk yang kreatif, kamu entry barrier masuknya susah. Makanya kita harap keunggulan sebuah negara ditentukan oleh seberapa kreatif dia. Kalau kamu kreatif, kamu produksi sesuatu di luar yang orang punya. Nah itu yang kita makanya mendorong. Kita mau membangun banyak tempat menjadi tempat untuk menjadi co-working place sebagai inkubator buat para startup ini. Kalau pemerintah kan masih saling ketemu dulu. Ada co-working place-nya kan ketemu, saling istilahnya dulu orang yang brainstorming lah, saling tukar pikiran, nah, bisa keluar yang lebih bagus. Nah kita lagi mencoba bekas kantor DPRD dengan membuatnya dengan apa? Kita mau jadikan tempat co-working place kayak gitu. Lalu bisa bayangin nggak, kayak misalnya Tokopedia itu, dia bisa bantu jual produk, sahamnya pun bisa dibeli dari investasi. Jadi orang anak muda nih, kasarnya tuh modal nggak usah gede, asal dia kreatif, dia bisa dapat bentuk perusahaan, aplikasi, macam-macam, bikin desain, yang menghasilkan uang sebetulnya. Nah itu yang membuat negara maju seperti itu. Dari co-working atau sampai inkubator? Iya sama. Jadi istilahnya inkubator, co-working place ini buat inkubator. Berarti kalau inkubator harus ada bimbingannya juga dari. Iya, makanya kita menarik orang-orang yang udah berhasil seperti Tokopedia.com, si William, kita ajak dia untuk nge-set ini. Bentuknya bagaimana? Nah kita kasih gratis, APBD kan, gedung kita kan banyak gede-gede ngambil. Untuk investasi ke startup. Nanti kita ada Bank DKI, kita ada jam kerja, kita bisa atur nanti. Yang penting ada kreatif dulu. Duit mah gampang. Duit itu ngikut. Kita lagi kemarin udah datang udah dari tempatnya, saya nggak tahu. Kita sebenarnya pengen ngambil yang ideal itu yang Waduk Melati, mallnya UMKM. Jadi bisa bayangkan di belakang Grand Indonesia tempat itu dibuat semacam
co-working place kan keren banget gitu kan. Mau bikin berapa? Ya, sebanyak mungkin lah, kalau ada anak muda mau tampung aja, tahu ya orang-orang kreatif. Ya, mau jalan orang Jepang ini. Pak, silakan. Katanya ini dari Jepang yang sponsorin. No, just you sponsor this event. Pak Dirjen, udah wajar apa? Masukan dari pemerintah sendiri bagaimana sih untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang ada di sini? Nanti kasih fasilitas aja. Anak-anak muda main proyek kreatif, yang penting kamu kasih fasilitas, nggak usah dibatasi. Dan begitu dia berhasil, Anda bantu dia untuk produksi, bantu promosi. Makanya pemerintah harus bangun infrastruktur, perizinan yang gampang, dan fasilitasi. Mereka butuh internet, ya kasih dong yang broadband yang kencang. Kenapa yang 30 GB gitu kan? Gitu aja. Ya. Kasih bantu. Kita sebenarnya mau buka lagi nanti Gambir. Gambir kita mau kasih produk luasan. Ini pintu masuk Gambir kita mau bikin miring. Terus kita mau harus lagi bisa tuh. Jadi kan kita mau beli danau kan. Ada berapa danau? Waduh, paling ada juga. Sama juga sepertinya di situ Babakan ada pengen bikin juga. Pak, ini kan Bisa. DIC juga saya berharap jadi saya pengen kalau kita tuh masih di sini perusahaan di situ juga orang juga bisa nikmatin dan saya nggak tahu pembicara memang mirip dengan Jakarta apa tapi intinya memasukkan PKL sudah ada. Saya yang minta udah dari sana ngirim gitu kita jangan besok pakai cashless kalau ada garansi ada pembagian 20% untuk pengelola tunggu kereta api kalau saya ingin di Gambir itu intermoda terjadi dari kereta api lokal KCJ dengan yang dari luar kota bisa berhenti karena kalau luar kota nih yang muternya kan nggak berhenti harusnya kan dia berhenti kan dia udah turun dia kurang luas udah kurang luas kita kasih aja mana siap luasan kerja layak bawahnya bisa dibikin kayak Pak, Ahmad Dhani gimana Pak? ya kan udah jawab Jakarta kan lebih macet terima kasih buat Ahmad Dhani yang kasih saran Pak, kalau segi positif dari hasil ini sendiri untuk pemuda yang akan datang ya gimana Pak? positif lah orang datang kan bayar makan duit hostel Tuhan juga boleh. Ini warga kampung pulau yang mana? Nah, saya jelasin ya. Kampung pulau, pulau itu artinya itu pulau. Yang di tengah itu asli kampung pulau. Yang ngadu bukan mereka. Yang ngadu itu orang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung dekat kampung pulau. Ini orang yang malahan melanggar undang-undang lingkungan hidup, melakukan reklamasi sungai, membuat rumah. Masih baik langgar ganggu hukum lingkungan hidup. Kalau lingkungan hidup kamu bisa dihukum puluhan tahun penjara loh. Melakukan reklamasi sungai. Kita ampunin kasih rusun, subsidi seumur hidup mereka. Kalau anak nasibnya jelek sampai 7 turunan kita tanggung. Pak, tapi maksudnya ada yang nggak sepadan kan, maksudnya rumahnya besar tapi diganti dengan rusun yang Kamu tuh nggak punya rumah bos. Makanya nggak usah ngomong kampung pulau kalau gitu kita mulai ini yuk memantek di depan yuk ngomong gubernur. Mau nggak? Nanti kalau diusir kita minta sebanding kasih kita rusunnya kebun siri lah lumayan ya. Makasih Bapak. Ya gimana? Fokus jangan ngetem sembarangan, jangan lawan arus, jangan nggak pakai helm.
jangan motong lampu, gitu aja kan. Tapi nyatanya masih banyak banget. Makanya kita butuh kepolisian kurang orang. Kita juga punya sampai 900, tapi selama ini kerjanya masing-masing. Makanya saya tadi udah bilang sama Kepala Dinas Perhubungan, saya ingin yang memimpin pengaturan semua tertib lalu lintas adalah di lantas. Ya kan? Di lantas ini dia akan minta masukan, minta mobil kita. Kita punya banyak sekali mobil. Yang LED, penerangan macam-macam, motor gitu banyak. Semua pakainya kemana? Masing-masing lap-lap doang kerjanya gitu kan. Nah ini harus dibawa polisi. Kalau dibawa polisi, saya yakin akan lebih cepat. Dan kita juga kasihkan dana-dana operasional semua sampai tahun depan. Kapolda udah sangat, mungkin kira-kira total 1 tahun bisa kita untuk 5 tertib ini bisa 100-an miliar. Kalau untuk forum ini Pak? Kalau forum ini kan cuma ada honor kecil-kecil aja. Nah ini mah nggak ada itu. Makanya peralihan petugas itu perlu peran yang dari Satpol membantu. Bisa BKO. Makanya saya pengennya gini, Polda yang minta nih, minta tambahan orang, dia di bawah komando Polda. Makanya seperti itu aja. Jadi urusan mereka lah, urusan itu saya nggak mau pusing. Pak kabarnya beberapa soal juga mau mengundurkan diri. Bagus, bagus. Justru saya ngarap kalau mau mundurkan diri. Udah ada yang ngasih surat resmi? Belum, aku tunggu supaya yang bawah bisa naik. Jadi kalau jadi pensiun-pensiun, nggak apa-apa. Kalau udah bagus dia mundur kan berarti dia udah lebih hebat, ada yang lebih hebat lagi muncul. Ini nggak ganggu penyerapan segala macam di tengah-tengah. Ini apa yang mau ganggu? Sistemnya jalan. Dia suka main terus mainin. Angka-angka di Bapeda itu kacau balau dia bikin sampai nggak bisa nyerap anggaran. Sekarang kita buka lagi satu-satu. Itu saya udah tahu siapa yang seperti itu. Bisa eselon 2, bisa juga politik. Udahlah kita. Sekarang juga orang nggak mikir kan, nggak mau mundur juga saya mundurin. Yang udah mundur jadi staff nggak masuk-masuk kan stres juga, kita mau pecat sebagai PNS. 45 hari kan udah masuk. Nah, saya udah tekan inspektorat. Kalau jadi PNS di DKI 40 hari lagi nggak masuk, harusnya dipecat, tidak terhormat. Nah, sekarang dia nggak mau pecat, lagi ngatur-ngatur nih, supaya ngajuin mundur diri aja. Supaya bisa dengan hormat kan ngaju diri kan. Nah, supaya inspektorat masih geng-gengan ini main ini. Nggak apa-apa, tungguin aja. Ada, banyak. Banyak tuh berapa Pak? Eselon 2 itu Hampir semua. Yang kemarin di stafin ya? Eselon 2 yang di staffin. Iya, tapi ada yang masuk. Ada yang kayak Pak Bukit masuk terus. Kayak Yudi kayak masuk. Pak soal politik itu masih Ya mungkin aja kan orang kan, kamu bisa bayangin kan, semua orang tahu rahasia umum. Pejabat di DKI ini dapat duitnya kaya raya banget. Makanya kalau ada satu auditor bilang sama saya, auditor swasta, orang ribut bapak kasih gaji 60-70 juta buat eselon 2. Buat mereka yang maling mah seupil aja tuh duit, gak ada artinya uang itu. Ya siapa sih yang suka rezekinya dipotong? Kamu bisa bayangin nggak dulu sungai ngangkat sampah dari sungai ke darat saja 400 miliar setahun. Dan itu pun Oktober udah habis duitnya. Saya mau tanya dulu, udah 400 miliar seperti itu, semua sungai penuhnya yang perlu mediasi itu dijelaskan. Kalau dia bilang nggak aman, kita bilang pasang CCTV. Kok Pemprov nggak maksa perumahan-perumahan itu? Udah maksa, udah kirim surat. Masanya perumahan-perumahan lama itu hilang. Nggak ada sanksi? Dan nggak ada sanksi dibuat aturan itu ada. Bapak kalau buat aturannya bisa nggak buat sanksi? Sekarang kita udah bikin sanksi. Kalau kamu nggak mau bayar satu grup, saya nggak mau urus izin kamu. Udah kayak gitu mainnya. Ya, udah ya. Mana rumah dinas? Karena komunikasi Bapak yang katanya Berarti mau saya mengisi bagus dong. Berarti mereka itu Ghostbuster team. Nah itu jadi bikin film Ghostbuster aja. Pak Henry. Dia bisa jelas dengarin. Kita mesti jalan dan dua. Ini yang jualan, silakan tanya. Pak ini tanya aja.
Ini di wilayah mana aja Pak? Padahal mau jelasin di tema Walilah kemudian hafal. Pokoknya ini tempat pas belokan yang harus dibangun tiang. Tiang, karena ada bangunan. Nah sekarang udah selesai masalah itu. Lebarnya udah Ada tiga bidang. Ada 3 bidang yang masing-masing bidang luasnya beda-beda. Begitu, dan kebetulan Pemda DKI juga berkenan untuk mengambil sisa lahan kami yang sisa sedikit. Jadi ada permohonan dari kami kepada Pemda untuk diambil nanggung, karena kalau kami bangun nggak bisa gitu loh. Saya tinggal berarti udah nggak ada hambatan lagi untuk. Makanya kami sangat terima kasih, ini kan tempat usaha orang. Kalau namanya tempat usaha, siapa sih yang mau lepas? Bukan soal tanah, yang dagang kan ada usahanya. Nah kita sangat menghargai. Memang harus ada pengorbanan, pembangunan harus ada pengorbanan. Mau merdeka aja ada nyawa yang mesti hilang kok. Mana ada orang merdeka yang gak ada pengorbanan. Jadi saya kira kita sangat menghargai. MRT nggak mungkin kita tunda 26 tahun, 27 tahun, mau sampai kapan? Seluruh kota di dunia punya transportasi massal. Masa kita terus nggak punya? Maka ini sangat, kalau suka bandingin Tiongkok beda. Karena negara menguasai tanah, kalau itu kan rakyat menguasai penuh. Jadi dengan adanya kerelaan seperti ini, nah bagaimana untuk yang nggak rela menjual? Kami akan konsinyasi. Kita ada pakai pricer, kita konsinyasi. Jadi kalau misalnya kami mesti lewat nih jalur kereta atau jalan, kamu nggak mau jual nih, kami pakai pricer berapa, tawarin kepada Anda nggak mau ambil duitnya, kami minta izin pada pengadilan negeri, titip di sana, bongkar, kamu ambil sendiri dia duitnya di pengadilan negeri. Itu namanya konsinyasi. Ini berapa lama Pak prosesnya sampai pihaknya rela? Ini mah udah lama rela, kok saya juga nggak tahu minta komisi kayak lama-lama. Soalnya Pak Wali Kota ditanya, komisi berapa nih? Karena itu kebiasaan orang kita juga ya. Jadi sebenarnya warga kita juga lucu. Tiap kali pemerintah urusan, pasti komisi fee berapa? Kita udah tegaskan tidak ada komisi lagi buat pejabat DKI. Itu gratifikasi. Kalau ada masih terima uang, saya pecat. Apa nggak jelas saya ngomong? Udah dari halus sampai kasar. Pokoknya udah jelas sih, siapapun mau jual lahan untuk DKI, selama harganya memang sesuai aturan, kami pasti beli. Kami butuh lahan banyak untuk membangun rusun terpadu dan membangun pasar-pasar terpadu untuk UMKM, termasuk juga untuk terbuka hijau, ruang publik terpadu ramah anak. Kami akan membangun banyak RPTRA. Tahun ini bisa selesai 54 lagi dan 60. Tahun depan kami harap selesai lagi 150. Nah, ini kami butuh lahan banyak. Kami ingin hampir semua kawasan di Jakarta ada ruang publik terpadu ramah anak. Bagian Jalan Fatmawati daerah supaya makinnya katanya tidak sesuai dengan perencanaan awal itu. Kata siapa? Ada satu beberapa warga. Itu mah warga-warga yang ngaco aja. Ada masalah demo. Debat sama kita juga diam-diam aja, ngomong aja. Bilang nanti udah kayak gitu harga tanah saya bisa turun. Udah kalau mumpung sekarang belum turun, jual kepada kami DKI. Nggak jual juga. Pak, itu buat Sampah nggak ada. Bak sampah sungai di Jakarta. Kalau sekarang masih ngapung-ngapung dikit-dikit mah wajar, orang Jakarta masih ada yang nggak tanggung jawab. Iya kan? Ngangkutan 400 miliar juga. Sekarang masih mau sewa alat-alat semua. Mana ada bersin gorong-gorong semua? Semua swasta. Begitu PPSU, ini memang rezeki orang diambil. Ya wajar kan, berdoa supaya si gubernurnya pergi cepat atau mati di jalan gitu kan. Harap-harap doa begitu. Pak, soal perda larangan merokok, Pak, ini kayaknya Saya udah perintahkan sama Pak Gamal harus tegas. Kalau yang ngaco seperti itu ditahan sertifikat layak fungsinya. kalau vendornya kena nggak Pak yang nyewa tempatnya? Itu urusan dia dengan pihak mall. Pasti pihak mall akan dengan sanksi, bisa usir mereka. Jadi kita harus tekan. Dia kadang-kadang bukannya nggak mau sopan, kalau kamu nggak tekan lu kurang ajar kayak begitu. Harus ditekan. Kalau vendor kamu kurang ajar, kamu usir dong vendor kamu. Kamu udah bayar, buat perjanjian yang jelas. Kalau kamu biarkan pelanggan kamu ngerokok, maka kamu akan diusir dari mall ini tanpa dibayar. Apa nggak vendor? Mikir. Sekarang vendor kan selalu berpikir apa? Takut kehilangan pelanggan. Kayak kasus itu kan mungkin pelanggannya tiap hari nongkrong di situ punya nih. Mungkin ya, nggak traktir orang, dia mesti dipelihara, kurang ajar orang kayak gitu.
mulai kita udah kasih hibah, dia sisa dia buat laporan. Malah yang kota Tangerang kita mungkin bisa kasih mendekati 1 triliun atau berapa nih Untuk ini ya Pak, untuk salah satu pembenahan kemarin. cover jalan segala macam. Mereka dia belum ada DED. Jadi prinsipnya Jakarta sederhana. Jakarta jangan dilihat cuma Jakarta saja, harus dilihat wilayahnya semua. Tapi bukan mengambil kekuasaan wilayah sekitar, mengambil tanggung jawab keluar uang untuk wilayah sekitar. Jadi dana itu ditujukan untuk Iya. Bahkan saya lagi mungkin nanti saya mau ke Rotterdam. Di Rotterdam itu satu badan otoritas mengurusi air 13 kota. Jadi mereka kasih. Nah, saya pengen biarlah Jakarta yang menanganin sama pusat 13 sungai dan jaringan sampai Cianjur segala macam. Dari Jakarta keluar duit nggak apa-apa. Ada BPWSJ. Ya, betul, itu pusat. Kita bantu dia uang. Kita bantu dia uang. Enggak ini Pak, atau ini Pak. Enggak, yang penting kita nurut tadi polisi di lantas. Sekarang kan udah dikasih BPWSCC itu Balai Besar Wilayah Sungai Tuh, Pak Iskandar kepalanya. Kita udah bilang sama beliau, sungai-sungai mereka yang tidak ada perawatan alat berat, kami akan beri alat berat. Jadi tahun depan kita akan petakan alat berat itu kerja berapa jam di sungai. Harus semua di atas 10 jam. Nah, dump trucknya mesti berapa untuk mengangkut semua sedimen-sedimen kiriman dari gunung. Nah, ini kita tungguin aja bareng, walaupun itu BPWSCC, biar kami yang keluar. DKI sudah bisa memberikan dan daerah-daerah bisa merealisasikan itu. Udah kasih. Enggak yang pertama Kasih. Nggak usah. Lumayan kalau ada tambahan nggak apa-apa kita kasih. Semua tempat, kalau nggak keburu tahun depan. Ya. Ada sekolah. Apakah meyakini sistematis? Lawan Ahok. Kemarin ada teman Ahok, sekarang ada lawan. Ya bagus dong, kalau ada teman ada lawan dong. Oh gitu. Dia mengancam bakal melawan. Iya Pak. Kalau gedung rumah saya ya ada melanggar aturan, ya kan? Karena gedung rumah saya itu melanggar aturan, kita punya hak properti. Nanti digeruduk Pak. Nanti digeruduk Pak. Nah, kenapa? Protes kamu ya? Jadi kamu dituduh kawan Ahok lah. Jadi ada teman, ada lawan, ada kawan. Gitu. Nggak masalah. Enggak masalah. Ya, negara ini kan ada dasar hukum, ada undang-undangnya. Bukan orang bisa seenaknya kan. Jadi kamu geruduk, kalau mau lawan hukum ya silakan. Dari sampai Springfield di perumahan elit di Jakarta kota itu. Ya, aku udah pelajari, udah dapat laporan. Saya udah perintah wali kota. Yang ini harus dibuka kan, supaya sekolah kan pas jam sekolah atau sore bisa. Memang kasus seperti itu tuh banyak perumahan belum menyerahkan asetnya kepada DKI. Nah, cepatnya nih, semua sungai, waduk, termasuk untuk 6 ruas tol dalam kota, termasuk LRT, termasuk MRT, semua kita. MRT masih berapa? 30 lebih masih. Tinggal bayar. Ini kan cuma buat ini aja. Ada 220, 30 dapat. Tinggal sisa 6%. Kecil udah. Apa? Balik kamera Pak. Iya, kita kan ada undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang pembebasan lahan. Bagi kami sederhana, kita datangin 1 kali, 2 kali, 3 kali, kalau nggak mau ya sudah. Baik, kalau sama kami itu kami baik-baik aja lah, kamu ngeyel baru kita marah gitu aja. Ya. Ayo, ayo, masuk langsung. Kok nggak masuk kategori? Masuk Pak kategori Pak. Oh, udah masuk dong. Enggak. Terus pendekatan kesejahteraan aja. Terima kasih. Saya datangin Pak. Itu yang
dirancang Jepang semua kok. Oh iya, siapa kasih Pak? Ya, makasih. Masuk ini kan? Iya, Pak. Tanya dulu ya, tunggu ya. Mau yang lain nggak? Nggak. Kalau lebih ke acara. Tanya dulu, apa? Kreatif karena kamu bisa memproduksi sesuatu, bikin sesuatu di luar yang orang pikir. Itu yang kreatif. Jadi belum ada kamu ciptain. Jadi kalau udah ada kamu ciptain, bukan kreatif namanya. Bersama kreatif dari kata kreator. Tuhan mencipta. Mencipta. Kayak sama ibu yang punya kalau kamu produk kreatif itu kamu susah disaingin tau gak? Kalau kamu produksi pabrik, zaman dulu orang punya pabrik, pakai modal, mesin. Semua orang punya modal mesin itu. Kalau kamu produk yang kreatif, kamu entry barrier masuknya susah. Makanya kita harap keunggulan sebuah negara ditentukan oleh seberapa kreatif dia. Kalau kamu kreatif, kamu produksi sesuatu di luar yang orang punya. Nah itu yang kita makanya mendorong. Kita mau membangun banyak tempat menjadi tempat untuk menjadi co-working place sebagai inkubator buat para startup ini. Kalau konkretnya kan masih saling ketemu tuh. Ada co-working place-nya kan ketemu, saling istilahnya dulu orang yang dari semua juga, saling tukar pikiran, nah, bisa keluar yang lebih bagus. Nah kita lagi mencoba bekas kantor, TPAD, kita mau kita mau jadikan tempat co-working place kayak gitu. Baru bisa bayangin nggak kayak bisa Tokopedia itu, dia bisa bantu jual produk, sahamnya pun bisa dibeli dari investasi. Jadi orang anak muda nih kasarnya tuh modal nggak usah gede, asal dia kreatif, dia bisa dapat bentuk perusahaan, aplikasi, macam-macam bikin desain yang menghasilkan uang sebetulnya. Nah itu yang membuat negara maju seperti itu. Pak, dari co-working atau sampai inkubator? Iya sama. Jadi istilahnya inkubator, co-working place ini buat inkubator. Berarti kalau inkubator harus ada bimbingannya juga dari. Iya, makanya kita menarik orang-orang. Aha, Stasiun berapa? 23 lampu merah. Jangan kaget, mulai 2015 semua orang bisa cari untung di semua negara anggota ASEAN. Oh, good. How much this one? Jangan juga bingung, semua punya peluang yang sama untuk sejahtera. Bersama kita siapkan Jakarta sebagai tuan rumah yang ramah bagi seluruh masyarakat ekonomi ASEAN. Pak, tanggapannya soal ini Pak, rumah dinas yang mau didemo Pak? Rumah dinas mana? Rumah dinas gubernur lawan Ahok Pak? Oh mau demo? Iya, demo. Oh, ya, demo hak semua orang, demokrasi kok. Tanggapannya Kenapa Pak? demo? Enggak, maksudnya tanggapannya Pak? Itu kan- Tanggapannya demo di sini juga sekalian bilang gitu, karena saya nggak pulang ke rumah nih. Kalau mau demo teriakin saya di depan, jadi kosong jalannya. Berarti kalau di rumah dinas tidak ada. Rumah dinas nggak ada saya lagi. Saya rapat. Kamu di sini aja sekalian. Supaya lebih dengar gitu saya gitu. Bapak, tanggapan Bapak atas surat edaran ke pejabat atau gubernur dari Pak Presiden soal ini, istilahnya penanggulangan dari pidana kalau kebijakan. Itu hak presiden yang ngomong ya, saya nggak campur lah, mau tanya presiden. Ya. Lalu mendukung maksudnya dari Bapak dan ke bawah tuh, maksudnya dari Bapak dari Kita kemarin udah rapat dengan jaksa, BPK, BPKP, KPK, gitu udah rapat. Ya prinsipnya gitu aja, nggak boleh ada alasan takut-takut. Soalnya fakta tuh orang cuma pura-pura takut kok. Orang beli tanah aja nggak becus. Kenapa nggak becus beli tanah? Mau minta komisi. Cuma pura-pura takut aja.
Jadi udahlah, ini kan baru kita sikat kan. Jadi makanya sekarang itu jadi pilihan. Anda mau serapan anggaran untuk ekonomi tapi dicolong orang atau pembangunan. Saya tanya sama Anda Jakarta. Jakarta ini hampir nggak pakai uang APBD sekarang. Jalan nggak Jakarta? Lebih bersih nggak Jakarta? Lebih bersih. Pembangunan jalan nggak? Berapa ribu rusun kita bangun? Pakai duit orang Jakarta nggak? Pakai APBD nggak? Iya. Atau mungkin Enggak lah, kalau mau idealnya memang semua harus pakai anggaran pemerintah untuk menstimulus ekonomi. Ini kan lokomotif. Cuma kalau masih maling-maling kita bersihin, mau nggak mau sabar, 2016 baru kita kebut. Karena kita APBDP udah kebut ini. Pak, Bapak betul rekomendasiin Capim KPK ya Pak, Surya Chandra Iya. Pak? Itu kenapa Pak? Dia tanya sama saya, Kelebihannya apa Pak? kelebihan kan dia memang mimpin demo buruh nggak pernah bisa disogok pengusaha. Nyalinya ada, dosen, ngerti hukum. Yang dulu demoin saya marah-marahin saya kan dia tuh, hampir 3.000 orang di sini. Terus yang memperjuangkan demo BPJS Kesehatan dia juga ikut-ikutan. Ya kan? Jadi memang ditanya dari orang mau nggak rekomendasi dia. Ya udah, masih miskin kok, berarti benar. Kalau kamu jadi aktivis buruh, dia bisa disogok pengusaha loh. Dia enggak tuh berani ikut maki-maki saya juga sini, bagus nih orang. Mas Gawai Kota udah ada plan-plan hari ini. Mas Gawai Kota. Jangan lelang akan bangun tahun ini. Siapa Pak yang bangunnya Pak? Saya nggak tahu siapa yang menang lelang. Nggak tahu siapa yang menang lelang. Pengendapannya dari mana? APBD itu. Dari SKPD apa Pak? SKPD Dinas Perumahan. Pak, saya pengadaan di Jakarta kan sampai akhir tahun 500 tahun. Itu nanti yang lama akan digandakan dengan Yang lama kalau udah semua baru datang kita akan buang-buangin aja udah. Atau diperbaiki rekondisi untuk jalan malam hari. Karena kan kita pengen 24 jam. Jadi malam hari kan mesin segala macam nggak perlu terlalu panas. Dia hanya keliling kosong. Tiap setengah jam itu headway-nya. Pak katanya banyak LSM yang ini Pak merah KPD dan juga Ya, LSM tanda kutip nggak resmi sih kira. Pak, berarti yang tadi Bang Adrian di Jakarta itu berarti yang berapa persen Pak yang akan ditambahkan? Terserah, saya nggak tahu. Pokoknya prinsip kita siapapun mau jual bus asal karoseri di Jakarta sekarang kami borong. Karena kita mau bikin 24 jam yang hampir semua orang gratis naik bus seluruh depan. Pak, targetnya headway itu berapa menit sih Pak untuk Di yang 7 menit. 7 menit itu di akhir tahun nanti. Untuk beberapa koridor, kayak koridor 1 sekarang udah di bawah 3 menit loh gitu. Koridor 6 karena belum steril, busnya nggak cukup. Nah kita tambah. Masih cepat lah, tahun depan kamu tunggu. Daripada kamu beli yang impor, bagus 1-2 tahun mogok, mendingan tunggu, tapi nggak mogok kan. Orang Jakarta udah biasa ini kok, udah biasa susah asal jelas depannya. Pak, ini kemarin nggak Ya udah, nggak